Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Lia Desi Amelia. Saya guru mata pelajaran Bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Cibadak, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang tips membangun keterampilan berpikir kritis pada peserta didik. Tujuan utama pembahasan ini adalah memberikan kontribusi pada pemahaman tentang pentingnya keterampilan berpikir kritis dalam pendidikan dan memberikan panduan praktis untuk mencapai tujuan tersebut. Sebelum kita masuk pada tipsnya, kita harus cari tahu dulu apa itu berpikir kritis. Berpikir kritis adalah suatu kemampuan intelektual yang sangat diperlukan dalam menghadapi kompleksitas dunia modern. Dalam dunia pendidikan, guru memiliki peran yang penting untuk mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tips yang pertama untuk membangun keterampilan berpikir kritis peserta didik adalah mendorong pertanyaan yang mendalam. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengajukan pertanyaan yang mendalam. Menurut Powell dan Elder, pakar dalam bidang berpikir kritis, mengajukan pertanyaan yang menantang dapat merangsang pemikiran reflektif dan memaksa seseorang untuk melihat suatu masalah dari berbagai perspektif. Oleh karena itu, guru perlu mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak hanya mencari jawaban tepat, tetapi juga memerlukan analisis mendalam. Data penelitian Richard Powell menunjukkan bahwa peserta didik yang terampil dalam mengajukan pertanyaan kritis cenderung memiliki tingkat pemahaman yang lebih tinggi terhadap materi pelajaran. Ini menunjukkan bahwa pengembangan kebiasaan bertanya yang mendalam dapat meningkatkan keterampilan berpikir kritis peserta didik. Tips yang kedua adalah latihan berpikir kritis dalam konteks nyata. Berpikir kritis tidak hanya terbatas pada kelas atau buku. Ini juga harus dapat diterapkan dalam konteks kehidupan nyata. Penelitian oleh Dr. Linda Elder dan Dr. Richard Powell menunjukkan bahwa peserta didik perlu terlibat dalam situasi di mana mereka harus memecahkan masalah dan membuat keputusan berdasarkan pemikiran kritis mereka. Guru dapat merencanakan tugas yang menghadirkan peserta didik dengan tantangan nyata dan kompleks. Misalnya, meminta mereka untuk menganalisis isu-isu kontemporer atau memecahkan masalah di lingkungan sekitar sekolah. Melalui pengalaman praktis ini, peserta didik dapat mengasah keterampilan berpikir kritis mereka dan memahami relevansi konsep-konsep akademis dalam kehidupan sehari-hari. Tips yang ketiga, fasilitasi diskusi dan kolaborasi. Berpikir kritis seringkali berkembang melalui interaksi sosial dan diskusi. Dr. Kuhn, seorang ahli pendidikan, menyoroti pentingnya kolaborasi dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Diskusi kelompok dan proyek kolaborasi memungkinkan peserta didik melihat masalah dari berbagai sudut pandang dan belajar dari pemikiran orang lain. Data dari penelitian Diane Halvorn menunjukkan bahwa peserta didik yang terlibat dalam diskusi dan kolaborasi cenderung memiliki kemampuan berpikir kritis yang lebih baik daripada mereka yang belajar secara individu. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan lingkungan kelas yang mendukung diskusi terbuka, di mana peserta didik merasa nyaman berbagi ide dan pendapat. Kesimpulannya, dalam mengembangkan keterampilan berpikir kritis peserta didik, penting untuk memperhatikan aspek-aspek seperti pertanyaan mendalam, latihan dalam konteks nyata, dan fasilitas diskusi. Melalui penerapan tips ini, guru dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk pikiran kritis peserta didik, mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan intelektual dalam kehidupan dan karir mereka. Terima kasih sudah menonton. Sampai bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.